Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 7 SMP Muhammadiyah Pakem. Bertemu lagi dengan Pak Irfan di pembelajaran tarikh, dan kali ini sama ya, pakai baju olahraga lagi karena ada kerja bakti dan persiapan sekolah untuk lomba sekolah siaga bencana. Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat meskipun dalam kondisi yang kurang baik, terutama yang di dekat daerah utara dan sekitarnya, di daerah dekat-dekat Merapi itu ya, karena status Merapi meningkat. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam kondisi yang aman-aman saja. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang salah satu dakwah Rasulullah yang dilakukan di kota Madinah. Kemarin sudah Pak Irwan jelaskan sekilas tentang dakwah Rasulullah di Madinah, dan kita kali ini akan melanjutkan dakwah Rasulullah di Madinah. Kita mulai dari Piagam Madinah. Apa itu Piagam Madinah? Piagam Madinah adalah suatu kesepakatan yang dibuat berlaku untuk seluruh penduduk Madinah tanpa terkecuali, entah itu umat Islam, entah itu umat non-Muslim, wajib menaati Piagam Madinah yang telah dibuat sebagai bentuk kesepakatan bersama sebagai warga kota Madinah. Apa isinya? Yang pertama, setiap golongan dari ketiga golongan penduduk Madinah memiliki hak pribadi, keagamaan, dan politik. Jadi bebas memeluk agamanya sendiri, bebas berpolitik, dan bebas memiliki hak pribadi. Yang kedua, mendapat jaminan kebebasan beragama. Ada agama kaum musyrik, ada kaum muslim, ada kaum Yahudi. Bebas, tidak ada paksaan untuk semuanya masuk Islam. Yang ketiga, penduduk kota Madinah ini ya harus saling membantu ketika nanti kota Madinah itu diserang, atau harus saling membantu baik secara moral maupun material. Yang keempat, pemimpin seluruh Madinah segala perselisihan yang dijadikan atau ditemui di kota Madinah wajib untuk disampaikan kepada Rasulullah untuk mengambil jalan keluarnya, gitu ya. Nah, maka Rasulullah adalah pemimpin Madinah, meskipun Rasulullah tidak memimpin tidak semua penduduk Madinah itu muslim, tapi Rasulullah sudah disepakati untuk menjadi pemimpin Madinah. Maka harus taat terhadap perjanjian ini dan juga taat terhadap Rasulullah. Nah, oke. Nah, itulah beberapa hal tentang Piagam Madinah. Nah, Madinah ini merupakan periode ketika Rasulullah belum menaklukkan Mekah. Nah, ketika Rasulullah berdakwah di Madinah kurang lebih 13 tahun, kemudian berhasil menghimpun kekuatan umat muslim, pengikutnya semakin banyak, maka Rasulullah bermaksud untuk menaklukkan kota Makkah yang dikuasai oleh kaum musyrik. Akhirnya Rasulullah bersama para pengikutnya yang semakin banyak kemudian mendatangi kota Makkah dan akhirnya melakukan yang namanya Fathul Makkah atau penaklukan kota Makkah, karena kota Makkah sebagai tempat suci, terdapat Ka'bah di sana, maka umat Islam bermaksud untuk mengislamkan kota Mekah dan terjadilah peristiwa Fathul Mekah. Dan ini dilakukan secara damai dan tidak dengan kekerasan, meskipun umat Islam pasukannya jauh lebih banyak, tapi tidak menyebabkan penganiayaan, pengerusakan, dan juga perselisihan. Nah, ketika sudah melakukan Fathul Mekah, maka tanda-tandanya kok sepertinya Rasulullah itu misinya sudah selesai, sudah berhasil mengembangkan dakwahnya. Nah, lalu ini tahap-tahapannya. Ketika Rasulullah menuju kepada wafatnya, melakukan haji wada. Kenapa haji wada? Karena ini adalah haji terakhir ketika Rasulullah sebelum meninggal. Yang kedua, Rasulullah SAW sempat sakit dan kemudian Rasulullah wafat. Nah, kemudian hal yang perlu diingat ketika Rasulullah wafat adalah peninggalan Rasulullah terhadap umatnya, yaitu adalah ajaran Islam, dan juga perubahan dibawakan Rasulullah bahwa dalam Islam tidak mengenal sistem kasta, tidak mengenal status ekonomi, yang kaya itu lebih baik dari yang miskin, tidak, tapi dilihat dari kualitas imannya dan ketinggian akhlak dan pribadinya. Ya, tentu kita ketahui bahwa kalau Rasulullah itu mau, bisa saja ketika peristiwa Fathul Mekah Rasulullah akan membalas apa yang dilakukan oleh pasukan kafir, tapi ternyata Rasulullah memilih untuk menyebarkan Islam di Mekah, menaklukkan Mekah dengan cara damai. Artinya peninggalan Nabi Muhammad. Nah, ini Nabi Muhammad wafat hanya meninggalkan harta sebidang tanah yang kemudian diwakafkan kepada Baitul Mal. Tetapi sebagai Rasulullah, beliau wafat meninggalkan ajaran tauhid, Al-Quran, dan hadis sebagai hal yang maha berharga bagi umatnya.
Itu. Punya tanah sebidang saja masih diwakafkan. Dan tidak lain tidak bukan peninggalan Rasulullah yang sangat berharga adalah ajaran iman. Meyakini Allah itu esa, Al-Quran, dan juga Al-Hadis. Apabila kita memperdomaninya, maka kita nanti akan selamat dunia dan akhirat, insya Allah. Selanjutnya, perubahan yang didirikan, yang dibawakan. Ya. Pada mulanya, bangsa Arab tidak mau berpikir. Jahiliyah, bangsa yang membangkang, ya. Bangsa yang musyrik, mengambil arca, pohon, kuburan untuk disembah, lalu dirubah oleh Rasulullah SAW. Kemudian perubahan yang dibawakan ketika Rasulullah berdakwah mengakhiri usianya adalah Rasulullah berhasil membangun jiwa persatuan antar umat muslim, ya, percaya diri sendiri dan mau berjihad. Jelas memberikan motivasi. Ternyata di perang Badar pasukan muslim kalah jumlah, ternyata bisa menang. Semangat itulah yang ditanamkan oleh Rasulullah, ya. Nah, wilayah seluruh Jazirah Arab itu tidak hanya Arab Saudi, ya, ada Yaman, Oman, kemudian Uni Emirat Arab sekarang berada menjadi negara kekuasaan Islam dan memperoleh kemenangan, ya, memperoleh pangkat yang tinggi di sisi Allah, dan juga beliau diamanai oleh Allah untuk mengemban amanah sebagai pembawa risalah agama yang dibenarkan dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketinggian akhlak pribadi Rasulullah ini diabadikan dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya engkau ada di atas budi pekerti yang agung. Dan Rasulullah juga bersabda, saya diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia, dan saya dididik oleh Tuhanku dengan sebaik-baiknya pendidikan, akhlaknya adalah Al-Quran. Ini yang mengatakan adalah Aisyah, ya. Dan seluruh akhlak isi Al-Quran itu adalah akhlak Rasulullah. Dan hal yang perlu kita teladani dari Rasulullah adalah tampak dalam selalu keadaan berpikir, tidak gegabah, bicara kalau memang perlu, banyak bersyukur, tidak mudah marah dan membela kebenaran, ya, penyayang terhadap siapa saja, bahkan terhadap orang yang membencinya, ya. Bahkan tidurnya itu bahkan di tanah, pasir, rumput, memberikan keteladanan bahwa Rasulullah adalah sosok yang sederhana, ya. Bila akan makan membaca basmalah, bila selesai membaca hamdalah, begitu juga aktivitas yang lain, gitu, ya. Dan juga beliau ini gemar memakai kemeja panjang atau jubah, dan warna kesukaannya adalah putih, merah, dan hijau. Nah, itulah salah satu beberapa hal kepribadian Rasulullah yang menjadikan kita bangga akan Rasulullah, bahwa Rasulullah merupakan Nabi, orang yang satu-satunya orang yang patut kita jadikan teladan, karena tidak ada yang lebih baik dari akhlak Rasulullah SAW. Dan tentunya ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa kita harus bangga. Jangan kita hanya bangga pada idola-idola kita yang bersifat keduniawian, yang bersifat kesenangan belaka, tapi juga harus bangga pada Rasulullah selaku Nabi dan uswatun hasanah kita. Itulah anak-anak materi tentang dakwah Madinah, dan perlu Pak Irwan sampaikan di modul itu sudah ada link bagi kalian yang ingin mengakses video tentang dakwah Madinah dan juga tentang dakwah di Mekah. Kalian bisa baca bukunya banyak sekali, atau internet misalnya mencari dakwah Rasulullah di Madinah, kalian bisa temukan itu, dan silahkan kalian baca, karena mungkin ada materi yang tidak bisa Pak Irwan sampaikan semua karena keterbatasan waktu. Kalian bisa belajar sendiri mandiri di rumah. Dan besok 2 minggu lagi kita akan PAS, minggu depan masih bertemu. Dan pertemuan terakhir kita akan besok membahas tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Siapa beliau dan seperti apa kepribadiannya, kita akan bahas minggu depan. Dan semoga kalian sukses PAS-nya, dan Pak Irfan hanya mendoakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, yang berada di lingkungan Merapi dan sekitarnya, semoga kalian dalam kondisi aman. Ikutilah himbauan dari petugas yang berwenang, dan jaga kesehatan, dan juga selalu berdoa dan beribadah, minta perlindungan kepada Allah untuk diberikan keselamatan. Dan semoga besok ujian hasil yang kalian dapatkan adalah sesuai yang kalian usahakan. Terima kasih dari Pak Irfan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.